Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu. Mbak, apa benar Indonesia saat ini sedang mengalami cuaca ekstrim? Bener Mbak. Oh, bener ya? Cuaca ekstrimnya kali ini mungkin kita yang kalau lagi ngerasain panas. Panas yang sangat-sangat panas. Seperti apa sih cuaca ekstrim di Indonesia saat ini? Cuaca ekstrim di Indonesia tuh temperaturnya tinggi Mbak, lebih dari normal. Nah kalau misalnya kita ingat mungkin yang lawas-lawas ya, generasi oldies gitu, kebayangnya zaman dulu mungkin temperatur 32 itu jarang gitu ya, tapi sekarang kita sering sekali 34, 35 derajat Celcius. Jadi ini kenaikan yang kayaknya cuma 3 derajat tapi membuat hidup kita tuh nggak nyaman Oke, gitu. baik. Kenaikan yang cuma beberapa derajat, namun kayaknya sudah ya, Dampaknya besar. nampaknya besar sekali karena terasa kalau misalkan apapun karena untuk mobilitas sehari-hari, untuk Iya. kehidupan kan itu biasanya ada di luar maupun di dalam ruangan pun terasa sangat-sangat beda ya. Nah, cuaca ekstrim yang ada di Indonesia ini saat ini mungkin dipengaruhi oleh faktor apa sih, Mbak? Salah satu faktor terbesarnya itu tadi yang climate change, Mbak. Jadi memang saat ini kalau orang dulu bilangnya global warming, Oke. tapi kenapa nama warming ini tidak populer? Karena kadang ada area yang uniknya walaupun temperatur bumi itu secara global naik, tapi ada area yang tambah dingin loh. Oh. Ada area yang tambah panas. Nah, kita kena yang tambah panas gitu. Oke, berarti bukan terus kalau cuaca ekstrim panas tuh bukan terus seluruh dunia tuh panas atau Indonesia panas tuh enggak, tapi memang ada beberapa bagian yang Dan dia tambah dingin, bahkan tambah dingin. beberapa tambah panas, Beberapa tapi tambah kalau di rata-rata ini ya Rata-rata, tambah panas sebenarnya, Tambah tapi panas. cuma 1 atau 2 derajat. 1-2 derajat itu kan kecil ya Mbak ya. Iya, Aduh, kayaknya. kalau kita nyalain AC 26 ke 27 itu kan nggak beda lah 26 25 gitu. Tapi dampaknya kalau kita lihat pada ekosistem global itu tuh bisa menyebabkan ekstrim. Nah, kalau mungkin pernah dengar mungkin ada teman-teman tahu ibu kotanya Filipina, Manila. Manila itu baru 2 bulan yang lalu mereka tuh 52 derajat Celcius. Seperti ini lagi. 52 tuh ya ampun. 52. Di India juga sekarang lagi Iya, mengalami ini ya, 50-an. sampai 50 52. Kayak apa gitu ya. Kita yang ada di Jogja lah ya, yang seperti ini aja wes kayaknya semendino sambat ya sing sumu ya sing iki ya sing apa ya gitu ya. Iya. Makanya penjual es teh jumbo laris ya. Jangan Mbak. Saya pernah ngerasain 52 pada saat di Amerika di Oregon karena spicy ini buat saya kan di Indonesia ya. Pontianak lagi asalnya saya nih. Oh, Weh, baik. panas banget udah biasa, tapi temperatur terpanas yang pernah saya rasakan secara pribadi itu malah saat saya di Oregon di Amerika itu ada perbatasan Kanada Mbak. Pas ada saat lagi ada panas ekstrim. Nah itu tuh beneran deh, udah ikat rambut disanggul, tapi sanggulnya diisiin es. Terus BH kita isi es. Kalau nggak gitu bisa pingsan Mbak di luar siang. Ya ampun panasnya. Ditempel-tempelin badan gitu sampai Iya. sampai oh, Saking panasnya jadi kita Saking bisa dehidrasi panasnya. kalau nggak banyak minum air dan nggak berendam dan sampai kalau misalnya di sana tuh sampai pemerintahnya bikin shelter. Bayangkan kan kalau ada shelter tuh kalau ada bencana alam. Tapi ini shelter yang ada AC karena orang sana nggak punya AC. Terbiasa sama dingin, nggak pernah sepanas itu. Oh enggak, berarti memang enggak Kebalikan pernah. dari kita ya. Kalau kita kan semua orang punya AC, tapi kita berapa orang sih yang punya pemanas ruangan? Ngapain kita punya pemanas ruangan? Bener. Di sana kebalikannya, mereka semua rumah tuh punya pemanas tapi tidak punya AC. Nah, tapi karena perubahan iklim yang menyentuh seluruh dunia, mereka sekarang butuh AC. Kita sekarang ya butuh lebih banyak AC. Itu tambah panas juga. Oke, nah makanya kita yang ada di Yogyakarta kalau kebanyakan sambat ternyata tadi yang dikatakan Mbak Monik lebih sambat di ternyata tadi ya yang dikatakan bahwa beberapa daerah negara pun sekarang mengalami cuaca yang cukup ekstrim gitu ya. Oke, tak kenal maka tak sayang, kita kenalkan dulu. Saya sudah bersama dengan Mbak Monika Ruwaimana PhD. Ini adalah seorang pakar perubahan iklim. Beliau ini jangan salah ya, masih muda tapi sudah menjadi salah satu dosen juga di Universitas Atmajaya Yogyakarta ya. Iya. Wow, fakultas apa? Fakultas Teknobiologi. Teknobiologi. Nah, ini yang belum tahu, fakultas teknobiologi Iya. itu salah satunya salah satu fakultas yang ada di Atmajaya. Atmajaya gitu Iya. ya. Nah, makanya beliau ini adalah kalau tadi pakar perubahan iklim. Yang belum tahu ada pakarnya, ada dong Ada, yang Pak. sudah bersama saya ini ya, Mbak Monika ini. Dan beliau juga sempat lama tinggal di Amerika, pernah di Eropa, baru beberapa minggu lalu balik dari Eropa juga untuk konferensi workshop tentang perubahan iklim, diundang ke Italia. Wow,
Iya. wow, keren sekali. Jadi memang selain sebagai pakar juga merasakan, Iya. begitu ya, Mbak Monika ya. Selain pakar juga merasakan. Nah, Mbak Moni, kalau misalkan apa namanya dampak cuaca yang ekstrim ini yang bukan hanya di Indonesia ataupun juga di beberapa negara itu berdampak juga dong untuk apa namanya kehidupan manusia, mungkin berdampak langsung dan tidak langsung, apa sih yang mungkin sangat-sangat berdampak kelihatan sekali. Kalau ya selain yang kita ngomongin tadi iya. temperatur, sebenarnya pada curah hujan Mbak, ini yang sekarang orang tidak kepikiran. Kalau mungkin kan, kalau yang lagi-lagi yang oldies ingat kalau kita ngajarin di SD nih, Indonesia tuh 2 musim hujan, musim kering, musim kemarau, lalu ada pancaroba di antaranya gitu. Biasanya kan 50-50 tuh pembagiannya. Betul, bulannya sudah apal ya biasanya. Kalau April. Januari hujan sehari-hari gitu Iya ya. gitu. Oke. Nah ini yang kita observasi, misalnya di Jogja tahun lalu itu sempat dari Maret sampai November hampir tidak ada hujan. Maret sampai November kan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 9 bulan hampir nggak hujan. Padahal biasanya kita kan 6 kan ya, harusnya 6 bulan 50-50 gitu. Nah sekarang itu berubah Mbak. Nah tapi apakah curah hujannya itu sebenarnya kalau diukur nggak terlalu banyak berbeda. Jadi bayangin nih, kalau misalnya Indonesia kan punya jatah hujan ya istilahnya, kalau di istilah iklim tuh ada precipitation per year, jadi berapa banyak curah hujan per tahun. Nah biasanya kalau kita musim hujan, curah hujannya itu kan kayak dibagi rata untuk 6 bulan. Tapi ada beberapa bulan yang lebih berat, ada yang lebih ringan. Tapi bayangin dengan perubahan iklim, karena temperaturnya itu semakin ekstrim, tadi kita ngomongin ada area yang dingin, ada yang tambah panas, jadi perbedaannya itu semakin ekstrim. Sehingga perubahan antara musim ini juga ekstrim. Kita sekarang punya musim hujan yang singkat. Dan musim kemarau yang panjang. Nah musim hujan yang singkat ini, bayangin hujan yang harusnya disebar di 6 bulan, dikompres ke 3 bulan Mbak. Nah apa nggak banjir tuh? Nah, begitu yang kita lihat fenomena di beberapa tempat di Jawa juga, tanah longsor, banjir itu seperti itu. Karena dulu kan kita bilang, oh tanam pohon, tanaman misalnya untuk menanam mencegah longsor. Tapi kalau hujannya ekstrim itu kadang vegetasi itu juga, tanaman itu juga nggak sanggup untuk menahan gitu. Makanya kalau yang kita lihat tidak cuma masalah kekeringan, tapi banjir nggak di Jawa, nggak di Kalimantan, Sumatera itu menjadi masalah yang sangat besar di musim hujan. Karena sebelumnya hujan yang 6 bulan dikompres nih jadi 3 bulan, ngobrol semua gitu. Makanya kan pemerintah harus bangun banyak waduk buat bisa nampung air. Karena kalau enggak kan 9 bulan ke depannya kering gitu. Jadi dampak terhadap pertanian itu sangat besar Mbak. Pengaruh ke krisis beras, mungkin ya teman-teman yang mama-mama ya ngerasain kan harga beras, ya ampun. Sekarang kadang kita beli beras dibatasin sekali beli maksimal 1 karung kayak gitu ya, karena memang ada krisis di pertanian seperti itu, terutama pada suplai air yang disebabkan oleh tadi climate change, perubahan iklim. Ternyata dampaknya begitu ini ya tadi setelah iya ya, ketika kita tidak menyadari, kita kalau taunya sih ini musim kemarau gitu ya, berarti misalkan kita bisa menanam, kalau di sawah menanam tanaman-tanaman di musim kemarau atau lain. Tadi kita tidak tahu ternyata dampaknya bahkan banjir dan lain sebagainya. Tanah longsor itu termasuk juga dalam satu perubahan iklim juga. Perubahan iklim ya. Bukan semata-mata karena tadi ya ada mungkin kurang reboisasi atau lain-lain. Itu zaman dulu kalau kita sekolah kan taunya gitu ya. Itu ya, Mbak. Reboisasi. Tapi ternyata sangat pengaruh ya. Iya. Dengan curah hujan, faktor itu ya. Wow, oke. Kemudian faktor-faktor yang mungkin kalau tadi ada dampaknya gitu ya. Kemudian untuk apakah seperti hal seperti ini juga cuma dialami di Indonesia ataupun ini sebetulnya sudah terjadi secara global? Global sih Mbak. Dari ya sama di Amerika tadi temperatur ekstrim. Seperti contohnya mereka nih Texas, mungkin kenal ya, kalau Texas kan kita cowboy, padang gurun gitu kan, ada kaktusnya. Bayangannya gitu ya. Texas 2 tahun lalu itu malah beku, bayangin. Itu ini penjelasannya agak ribet kayaknya, susah kalau dijelasin di podcast, tapi intinya udara karena perubahan temperatur yang ekstrim ini, nah kutub itu udaranya bocor ke selatan. Nah kan, kutub aja bisa bocor. Bayangin Mbak, karena kutub itu kan udaranya dingin tuh. Biasa kalau kita kayak punya air panas, air dinginnya kan bakal ngendap di dasar, air panas di atas ya, basicnya SD lah ya. Tapi ada batas yang memisahkan gitu. Nah perubahan iklim itu juga menyebabkan batasnya ini jadi ngeblur gitu Mbak. Jadi kalau kasusnya itu di Texas, udaranya itu bocor dari kutub itu, sehingga Texas itu bersalju, bayangin, beku. Dan orang di sana, kebalikannya dari yang tempat saya di Oregon itu, nggak punya
pemanas ruangan, punyanya AC semua. Kan tahu ya Texas gitu panas kan. Oke. Dan ketika mereka itu kena dingin, semua warganya berbondong-bondong beli pemanas. Terus nyalain. Pemanas kan wattnya gede. Terus grid listrik kotanya itu kolaps, Mbak. Oh. Jadi mereka sampai banyak orang yang mati ya karena tidak ada listrik dan pas beku. Nah, tapi Amerika negara maju lah ya, mereka punya sumber daya finansial, ekonomikal untuk perbaiki itu. Eropa juga sama kebanjiran, tapi mereka punya sumber daya finansial. Tapi bayangin Mbak, Indonesia tuh mesake, tapi ada loh yang lebih mesake dari kita ya. Contohnya ada beberapa negara seperti Vanuatu dan Fiji. Mungkin negara yang teman-teman jarang dengar gitu. Jarang dengar. Negara-negara kecil di Pasifik. Ada satu negara itu Vanuatu kalau nggak salah. Mungkin saya nggak ingat persis nama negara karena banyak negara-negara kecil nih. Mereka itu sekarang sedang apply citizen buat jadi Australia, Mbak. Karena 10 tahun lagi negara mereka udah nggak ada. Tenggelam. Karena salah satu dampak perubahan iklim itu adalah kenaikan muka laut. Oh. Nah, kenaikan muka laut itu sebenarnya nggak tinggi kok, es meleleh 1 meter diperkirakan naiknya. 1 meter kan kita pikir nggak terlalu tinggi ya. Iyalah paling ya. Tapi dengan bantuan cuaca yang ekstrim nih, badainya di laut juga tambah ekstrim nih. Pasang surutnya juga jadi lebih besar, air badai itu masuk. Nah, pulau mereka sebelumnya mereka bisa nanam ubi, nanam pisang. Kan di sana karbohidratnya ubi sama pisang ya. Kalau kita kan beras, nanam kelapa. Begitu air garam itu kena badai masuk, kan tanahnya jadi asin. Udah mereka nggak bisa bercocok tanam, dan diperkirakan bentar lagi juga tenggelam pulaunya. Mereka nggak punya harapan hidup, berarti identitas negara mereka itu hilang. Jadi mereka harus untuk ya survive lah ya, harus apply ke negara lain apakah diterima menjadi citizen atau tidak gitu. Jadi banyak sekali yang lebih parah nanya. Apalagi negara-negara kayak di Afrika itu, ya ampun Mbak, mereka itu udah kena kekeringan, plus tambah lagi ada masalah lain juga, perubahan iklim yang beda Mbak, serangga misalnya. Kita tahu nyamuk gitu misalnya kan, kalau misalnya lagi dingin nih ruangan ber-AC, nyamuk kan terbangnya pelan kan ya. Iya, Atau misalnya kita main ke Dieng, nyamuk terbangnya lebih pelan. Nah, serangga itu kalau panas mereka bergeraknya lebih cepat kan. Karena mereka beda mekanisme tubuhnya sama kita. Kita tuh temperatur tubuhnya stabil, kalau serangga itu tergantung lingkungan. Pokoknya panas mereka lebih cepat, dingin mereka lebih lambat gitu. Nah, serangga-serangga terutama serangga pemakan tanaman gitu yang hama-hama gitu, itu juga bereproduksi, berkembang biak dan bergerak lebih cepat. Nah, di Afrika itu kasusnya sampai ada yang namanya wabah lokus. Lokus itu bayangin bisa sampai 2000 ekor terbang sekaligus, sekali hinggap di ladang, makan habis, pindah makan habis gitu. Dan itu mungkin kalau teman-teman ntar bisa ditampilkan fotonya wabah lokus gitu atau locust plague itu sampai satu langit itu ditutupin belalang yang makan padi gitu, makan kalau di sana gandum gitu. Jadi sebenarnya ya kita Indonesia terdampak, sangat terdampak. Mesake, tapi ada yang lebih mesake dari kita. Ya. Banyak yang lebih mesake dari kita kalau secara global. Sampai segitunya ya, bahkan dari yang tidak kita bayangkan, dari kita yang kokean sambat ini adalah ternyata ada orang yang jauh, mereka yang sampai serangga pun bisa tadi sampai wabahnya berkali lipat sudah menjadi wabah impactnya, ya. Dampaknya. Ada negara yang mau tenggelam, ada wabah serangga itu. Karena terjadi adanya cuaca ekstrim yang mungkin tidak kita sadari, bahwa Indonesia sudah mengalami cuaca ekstrim namun tidak seperti di negara lain. Iya, kita tuh kalau saya bilang kita tuh diberkati lah sama Gusti gitu kan. Karena gimana pun Indonesia walaupun ekstrim, kita tuh kan persis di bawah garis tropis Mbak. Jadi kita tuh masih banyak awannya. Nah, awan ini itu kan istilahnya kayak jadi tabir surya juga ya, nutupin matahari. Jadi sekalipun panas, kita tuh panasnya masih di 36, 35, sekalipun banyak kita yang di bawah matahari. Tapi kita kayak ada payung awannya gitu. Nah, tapi bayangkan kayak India. Nah, ini juga panjang banget, tapi kan bola bumi tuh bulat gini nih, bulat gitu kan. Nah, area yang sini banyak awan yang pas di tengah. Sini agak kosong awan, yang di sana daerah utara 60 derajat itu ada awan lagi. Nah, negara-negara yang di bawah yang area nggak ada awan, inilah negara-negara kayak yang ada gurun Sahara, kayak Filipina mereka sampai kena 52, India yang kering-kering. Nah, negara yang di sini mereka jauh lebih terdampak dibanding kita, karena mereka yang kena temperatur ekstrim sampai 50 itu. Indonesia mungkin ya kita mentok-mentok 36, 37 dan masih dilindungi dengan awan. Ya, tapi ya 36 sebenarnya juga udah panas banget. udah panas banget kan. Oke, nah
ternyata ini tadi ya, kalau kita seru banget nih kalau ngobrol tentang ternyata ada beberapa negara yang cukup ekstrim, bahkan negara yang tidak punya awan gitu ya. Masya Allah, kita di Indonesia yang berlimpah awan ini gitu ya, masih dilindungi oleh awan-awan yang indah. Kalau gambar itu masih ada awan, berarti kalau anak di luar negeri nggak pernah gambar gunung ada awannya kali ya. Iya, Mbak. Kayak misalnya daerah gunung tuh Sahara, Gobi kayak gitu di bener-bener Afrika, nggak ada. mereka itu curah hujannya itu hanya sekitar kalau dibilang tuh di bawah 100 mm per tahun. Berarti kalau 100 mm tuh kayak 10 cm. Sedangkan kita tuh curah hujan tuh kan diukur kalau berapa biasanya hujannya jatuh nih. Kalau nggak ada wadahnya numpuk tuh berapa lama. Indonesia tuh bisa 3 meter curahnya, 3000 mm ya sekitar 30. Jadi tuh banyak airnya kita. Mereka tuh cuma sepersekian dari kita. Ya saking keringnya ya emang nggak ada awan hujannya gitu. Bersyukur alhamdulillah ya, ternyata kita itu kalau tadi denger Kita mesake, ada yang lebih mesake. dengerin Mbak Monica yang maunya mau sambat, akhirnya malah bilang alhamdulillah, tadinya mau astagfirullah jadi alhamdulillah, karena ternyata yang dikatakan Mbak Monica ini benar-benar kita itu jauh lebih beruntung gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang perubahan cuaca ekstrim ini, ada aspek politik atau mungkin kayak dari kebijakan-kebijakan yang terkait yang berhubungan dengan cuaca ekstrim? Ada Mbak, terutama di politik global ya. Okay. Karena kan ada yang namanya tuh ketidakseimbangan dalam penyebab dan dampak. Nah, kalau kita lihat penyebab perubahan iklim, kalau kita trace lagi, ini kan adalah emisi gas-gas karbon, entah itu karbon dioksida, metana, sumbernya bisa dari kayak ternak, tapi kebanyakan ya kayak pembangkit tenaga listrik, misalnya pakai minyak bumi, kendaraan, kayak gitu. Nah, negara-negara maju dalam artian kayak di Eropa, Amerika, Cina, kayak gitu, mereka itu membakar lebih banyak karbon dibanding kita per kapita. Karena memang gaya hidup ya. Kalau kita di sini kan nyuci piring ya nyuci biasa. Di sana mereka nyuci pakai mesin. Kita pakai sapu, di sana semua orang pakai vacuum cleaner gitu. Jadi secara energi, dan di sana mana-mana naik mobil. Nggak ada motor, semua orang satu orang satu mobil gitu kan, boros secara emisi karbonnya. Jadi sebenarnya negara-negara maju ini menghasilkan lebih banyak karbon yang menyebabkan climate change. Sedangkan bayangkan misalnya orang yang tadi hidup di Vanuatu atau di Fiji, negara-negara kecil ini, mereka kemana-mana sepeda, jalan kaki, bakarnya masih pakai tempurung kelapa kayak gitu. Mereka berkontribusi sedikit sekali terhadap gas yang menyebabkan climate change. Tapi ketika kita lihat dampaknya, kebanyakan orang Amerika, mereka misalnya rumahnya tadi beku karena climate change, pipanya rusak. Mereka tinggal asuransi dapat dari negara, bisa diperbaikin. Sedangkan orang yang di Fiji, mereka kehilangan rumahnya secara total, kehilangan negaranya bahkan gitu. Jadi negara yang justru tidak berkontribusi banyak terhadap climate change, terdampaknya malah lebih besar, Mbak. Itu. Jadi ada ketidakseimbangan di situ, dan ini menjadi isu politik yang sangat panas di kancah dunia seperti itu. Ya saling tunjuk lah negaranya. Jadi nanti kamu yang banyak nih nyumbang, tapi nyumbangnya ini ya untuk hal-hal yang justru malah merugikan, negatif. Tapi mereka nggak kena dampaknya. Mereka kena tapi dampaknya buat mereka minim. Yang kita yang nggak nyumbang malah besar gitu. Indonesia di tengah-tengah sih. Kita tuh nyumbangnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit. Jadi Indonesia masih ini ya, agak netral ya. Jadi memang ada sudah yang menggunakan tadi teknologi itu, tapi masih ada yang kearifan lokal ya, yang kita masih bisa menemukan orang nyapu gitu ya, masih bisa. Kalau kita tuh banyak nyumbangnya, Mbak. Kalau sekalian selain dari ini loh, dari kendaraan gitu, kita sebenarnya dari kebakaran hutan nyumbangnya banyak. Sepertiga dari karbon yang dilepaskan Indonesia tuh jatuhnya kebakaran hutan. Tapi di satu sisi hutan kita juga mengikat banyak karbon. Jadi misalnya kalau buat tiap negara kan isu climate change beda-beda, Mbak. Kalau misalnya di barat itu bagaimana mereka reduksi atau mengurangi penggunaan bensin gitu. Jadi mobilnya beralih ke listrik kayak gitu. Kalau di Indonesia isunya adalah bagaimana kita mengurangi kebakaran hutan. Apalagi kalau yang pernah dengar kayak di Kalimantan, Sumatera, kebakaran lahan gambut tuh yang sampai kabutnya parah. Nah, itu sumbangan karbonnya gede banget. Sampai berbulan-bulan bahkan. Ya, pernah itu tahun 97. Biasanya kan setiap tahun tuh di ranking. Ada yang namanya International Governmental Panel of Climate Change. Jadi itu lembaga di bawah PBB yang tugasnya tuh ngedata hal-hal yang terkait climate change gitu kan, perubahan iklim. Nah, biasanya Indonesia itu kadang masuk 10 besar, tapi kadang 20 besar untuk total emisi karbon. Tahun 97 itu kita musim kemarau parah, lahan gambut Kalimantan, Sumatera kebakaran, kita nomor 1.
hanya dari dua minggu atau 2 bulan kebakaran kalau Juara nggak salah. apa ini? Juara emisi karbon. Juara emisi karbon. Cina Amerika lewat. Oh, dapat medali. Tapi ya memang Oke. itu. Jadi emang di Indonesia concernnya untuk pengurangan emisi karbon itu adalah di hutan. Oke. Tapi ya bukan berarti kita harus mengabaikan sektor lain ya. Contohnya energi, pemerintah kan udah bikin kayak subsidi kendaraan bermotor, Iya, kendaraan iya, listrik. 7 juta suatu KTP itu kan sebenarnya mengarah juga kalau bisa kan semua sektor bergerak bersama seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi Indonesia pernah juara untuk penyumbang karbon Terbesar. Dari kebakaran dari hutan. kebakaran hutan yang tidak kita sangka-sangka. Nah, kalau misalkan isu-isu sekarang nih kita ngobrolin tentang isu-isu yang ada di Yogyakarta, kan sekarang juga lagi banyak yang bakar sampah karena tempat pembuangan sampah yang sangat-sangat terbatas. Apakah itu juga bisa merupakan hal-hal penyumbang karbon juga? Iya, tapi sebenarnya minor sih, lebih ke polusi udaranya Oh, sih, ke Mbak. polusi justru ya. Karena kan sebenarnya kalau secara climate itu gas-gas yang dari pembakar sampah itu karbonnya ada, tapi tidak terlalu tinggi dibanding misalnya emisi dari kendaraan. Cuma concernnya itu adalah paru-paru kita sendiri, karena gas dari plastik ini banyak mengandung senyawa-senyawa yang tidak penyebab kanker. Kalau bilang karsinogenik. Oke, kasih. Kalau pernah dengar itu salah satunya. Ini contohnya nih, ini penelitian lucu Mbak. Jadi beruang kutub tahu kan? Nah, beruang kutub itu beberapa tahun belakangan ini banyak yang anaknya itu cacat kelamin. Kasihan Atau ya. misalnya lahir ada ada penisnya, ada vaginanya. Seperti itu. Nah, setelah diteliti, kenapa penyebabnya? Salah satunya itu adalah PCB. PCB itu polychlorinated biphenyl, panjang lah pokoknya. Bahan kimia ini dilepaskan dari plastik yang terekspos sinar matahari. Nah, plastik ini kan banyak buang sampah plastik di laut, ke lautan, terus lepasnya tuh di kutub gitu, Mbak. Nah, beruang kutub yang terekspos ke plastik ini, ketika lahir itu akan cacat anaknya kemungkinan. Dan ini juga, agak melenceng dikit. Salah satu studi riset di Amerika itu, ukuran penis manusia itu mengecil karena plastik, Mbak. Ada datanya, Mbak. Jadi emang Tarik kenapa? nafas dulu, ternyata saya Maaf ya. nggak apa-apa, tapi memang ini loh ya. Karena Oh, plastik itu, PCB ini salah satu dampaknya ketika dia terekspos, wanita tidak masalah, tapi pria itu akan mengalami penurunan testosteron. Oh, baik. Dan ketika bayi-bayi itu dalam kandungan itu testosteron sudah diblok oleh senyawa ini, otomatis nanti salah satu ukuran penisnya mengecil. Nah, kalau di Amerika itu kan mereka setiap bayi lahir tuh diukur ya, tapi bukan penisnya, kan penis bisa berdiri bisa enggak, tapi ukuran dari pangkal penis ke anus, dan ini berkorelasi sangat langsung dengan ukuran penisnya. Setiap tahun tuh itu semakin mengecil karena terekspos terhadap plastik. Nah, tapi itu kan dampak yang fisik ya, maksudnya ya nggak terlalu concern, tapi dampak lain seperti misalnya kanker itu juga meningkat. Kan udah sering banget ya kita lihat, kalau zaman dulu yang kena kanker kan orang tua. Biasanya seperti itu ya, Sekarang pasien-pasien. umur belasan tahun, Iya. sepupu saya sendiri 19 tahun sudah kena kanker Iya. seperti itu ya, karena memang kita terekspos ke berbagai senyawa, dan plastik ini punya banyak sekali senyawa hidrokarbon yang itu karsinogenik, Mbak. Ketika masuk dalam tubuh, dia itu bisa menyebabkan mutasi DNA. Oke. Dan ujungnya berakhir pada penyakit kanker. Nah, hanya karena kita membakar plastik loh, ini sesimpel itu ya. Maksudnya Iya. kayak hal-hal yang kecil. Makanya sekarang mungkin banyak gencar juga ya dari pemerintahan untuk menggunakan bebas plastik dan lain sebagainya. Iya. Oke, kebijakan-kebijakan mungkin kalau dari yang terkait untuk bagaimana kita untuk paling nggak mengurangi cuaca ekstrim atau isu-isu ini apa sih, Mbak? Kalau kebijakan Indonesia sendiri, Indonesia. Indonesia sendiri itu kita banyak sekali menggelontorkan dana untuk kebakaran hutan. Oh, Contohnya baik. zaman presiden sebelumnya itu Pak Jokowi sempat bikin misalnya dana untuk gambut Indonesian Peat Prize. Jadi hibah untuk memetakan gambut. Nah, selain itu kita sebenarnya juga banyak terima donasi sih, Mbak, dari negara lain. baik. Jadi untungnya sih ada niat baik lah dari negara-negara maju yang menyebabkan perubahan iklim ini. Jadi mereka menggelontorkan dana untuk di Indonesia untuk proyek penanggulangan perubahan iklim. Tapi kebanyakan biasanya terkait dengan konservasi hutan seperti itu. Konservasi laut juga salah satu yang didorong itu ada lembaga pemerintah namanya di bawah presiden langsung, namanya BRGM, Badan Restorasi Mangrove dan Gambut dan Mangrove gitu. Nah, mereka ini tugasnya gimana merestorasi bakau, tumbuhan mangrove bakau itu sangat bagus untuk mengikat karbon. Jadi itu bagaimana bakau-bakau di pantai Jawa kan udah banyak habis tuh direstorasi biar karbonnya terikat kembali seperti itu. Tapi dan selain itu mitigasi di bidang energi tadi, subsidi kendaraan berlistrik dan sebagainya.
Oke, jadi Itu yang paling salah satu kebijakan besar pemerintah. dunia. Indonesia. Itu Indonesia. Kalau dunia macam-macam kebijakannya, dari yang masalah hutan sampai restorasi lahan sampai pengikatan karbon juga ada dengan secara mekanik gitu, macam-macam kebijakannya. Tapi memang kalau dilihat secara global mau nggak mau tuh ada aspek politiknya ya Mbak ya. Kalau seperti saya kan bagian dari IPCC. Itu kita itu tugasnya itu adalah merangkum riset tentang climate change, yang itu tuh ada 40.000 paper Mbak, bayangin 40.000 paper. Itu kita rangkum menjadi 1.000 buku. 1.000 buku itu kalau ditimbang 10 kilo. Sebanyak itu. Nah, tapi pemerintah itu kan nggak mau baca panjang-panjang. Nah, kita ilmuwan itu 10 kilo buku ini, setebal ini loh kalau ditumpuk. Bener. Itu kita rangkum menjadi brief policy yang hanya 50 lembar, setipis ini. Wow. Jadi informasi sebanyak itu harus kita kondens menjadi seperti ini agar pemerintah mudah untuk membaca dan mengambil kebijakan. Saya kan saintis ya, bukan government. Jadi kita tugasnya memberikan rekomendasi. Secara global loh, ini rekomendasi untuk negara. Jadi di bawah PBB langsung. Nah, cuma masalahnya informasi sebanyak ini ketika dikondens menjadi 50 lembar, kita kan pilih-pilih dong ya isinya apa gitu. Nah, kita punya proposal. Nah, ketika final proyeknya akhir, itu delegasi dari semua negara itu akan datang dan musyawarah mufakat, apakah kalimat ini masuk nggak di brief polisinya, gambar ini masuk nggak. Nah, misalnya kasus kemarin, ada gambar yang menjelaskan bahwa pemerintah Amerika kurang menggelontorkan dana untuk penanganan perubahan iklim dalam negaranya gitu, dibandingkan negara lokal seperti India misalnya. Tapi delegasi Amerikanya nggak terima, mereka blok, nggak bisa masuk. Nah, masalahnya kan negara ada berapa ratus Mbak. Bener. Tapi jumlah delegasi yang hadir di kegiatan tersebut tidak dibatasi. Jadi negara boleh kirim berapa boleh. Indonesia mau kirim 20, 30. Ada negara yang miskin ya Mbak, misalnya kayak negara kecil di Afrika, Gabon, misalnya Eritrea, Ethiopia, mereka mungkin nggak punya uang ya. Jadi kirimnya 1, 2. Biasanya 1 orang disubsidi tuh sama PBB boleh ikut. Tapi bisa kirim mentok-mentok 2 orang gitu. Sedangkan Amerika bisa kirim 100 tuh delegasinya. Nah, kalau misalnya nih yang 2 orang dari Ethiopia nih, mereka lagi ke WC, satunya ngantuk. Kan diskusinya kadang sampai tengah malam tuh Mbak. Mereka satunya ke WC, satunya ngantuk ketiduran, yang lain ngambil keputusan. Sedangkan negara besar Amerika, Cina, mereka punya 100 delegasi, mereka bisa skripsivan dalam musyawarah mufakat. Karena bentuknya itu bukan voting per negara, tapi musyawarah mufakat. Jadi negara yang punya delegasi lebih kuat, lebih banyak bisa mengirimkan, akan mempengaruhi policy brief ini. Jadi di situ makanya kayak walaupun kita bilang negara Barat banyak memberikan donasi kita, kadang-kadang nggak sebanding sama dampak yang sudah mereka keluarkan seperti itu. Tetap jadi people power-nya ya. Iya, jadi makanya di kancah internasional juga Indonesia ya kita berantem juga, karena kita kan ya kita penyebab juga sih kebakaran hutan, tapi secara energi kita kan nggak terlalu ya gitu. Wow, itu dia tadi. Ternyata tarik nafas begitu. Kalau kita dengerin Mbak Monik cerita kayaknya bakalan 2 jam tapi tapi seru banget. Maksudnya kita ternyata dampak-dampaknya, kemudian tadi kebijakannya seperti itu ya. Jadi memang ini harus kita ketahui bagaimana kita tidak terlalu boleh banyak sambat ya. Yang ada di Jogja nggak boleh terlalu banyak sambat loh ya. Mbak Monik, terima kasih untuk obrolannya yang luar biasa walaupun cuma sebentar. Ini sedikit tapi penuh arti, bagaimana menyadarkan masyarakat ternyata cuaca ekstrim ini dampaknya banyak, dan ternyata juga bisa kita itu bisa sedikit-sedikit juga bisa menanggulangi tadi ya dengan hal-hal terkecil yang bisa kita lakukan. Terima kasih Mbak Monik untuk seru-seruannya di hari ini. Terima kasih, sama-sama. Ini dia Mbak Monika Ruwaimana PhD, salah satu pakar perubahan iklim ya ada di Yogyakarta, yang sudah memberikan obrolannya di kesempatan kali ini. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu.